Nah, di situ kadang persepsi orang tuh salah tentang masalah besi batu. Mandau besi batu ini bukan serta-merta bilah mandau itu berbentuk batu gitu, bukan seperti itu. Jadi batu yang mengandung besi dilebur, besi-besi yang partikelnya itu dikumpulkan, kemudian dibuatlah bilah. Dan bilahnya itu sama seperti bilah-bilah pada umumnya gitu, berupa besi, sama seperti pembuatan katana dari pasir besi gitu kan, kemudian dibentuk jadilah diistilahkan tamahagane, batu yang mengandung besi, kemudian besinya dilebur, jadilah bilah, tetap mengkilat, bukan yang seperti batu begitu, bukan. Jadi pengertian orang itu salah. Kadang kan kalau kita searching di Google tuh mandau batu, yang keluar kan mandau yang bilahnya membatu gitu, bukan seperti itu sebenarnya. Memang ada bilah yang membatu, itu pun bilah-bilah yang ditemukan di gua-gua yang awalnya juga dibentuk dari batu-batu itu, kemudian diolah jadilah bilah yang bersih mengkilat, kemudian karena penghuni itu berpindah, tapi bilah-bilah itu ditempatkan di situ, ditinggalkan, dan akhirnya kembali lagi membatu. Jadi kembali lagi ke mandau ya. Kemarin kita sudah membahas bagian-bagian ini ya, seperti bagian hulu, kepala atau utok, ini bagian sulat, ini kumpang, ini sopak, simpai, ada yang menyebutnya ini simpai, tempusar, tempuser, puser. Jadi penamaan ini berbeda di tiap wilayah. Terus ada yang namanya belawit untuk mengikat di pinggang. Terus masalah kepemilikan mandau gitu. Jadi mandau tua atau mandau baru, entah itu kita dapat dari memahar atau warisan ataupun menempa yang baru gitu, pastinya akan kita rawat. Cuma ada yang meyakini mandau ini sebenarnya cocok-cocokan gitu, cocok-cocokan kepada pemiliknya. Ada yang cocok merawat mandau tua, ada yang cocok merawat mandau-mandau baru, ada juga yang cocok merawat benda warisan, malah ada yang tidak cocok untuk mewarisi sebilah mandau, ada juga. Makanya dengan mandau ini harus ada penyelarasan, seperti ada keterikatan psikologis kita dengan mandau ini. Dan kadang ada mandau itu yang benar-benar kita suka gitu, kita sayang,
Karena konon ketika kita memiliki pusaka gitu kan, ketika kita suka dengan salah satu pusaka kita itu, konon katanya berarti benda itu cocok sama kita, hodamnya cocok dengan kita. Kadang kan kembali ke masalah mandau ini, kadang ada terlintas kita untuk melepas koleksi kita gitu kan. Jadi seperti sudah tidak cocok lagi gitu antara kita dengan mandau ini. Mungkin dia berpindah ke tuan yang baru, karena sejatinya mandau atau pusaka itu memilih tuan. Bukan kita mencari pusaka, tapi pusakalah yang memilih tuannya. Jadi ketika kita memiliki sebuah mandau misalnya, kita cocok, berarti dia cocok dengan kita. Jadi saya bagi dua masalah mandau ini. Kita memiliki mandau sebagai pusaka untuk diwariskan misalnya, atau kita memiliki pusaka untuk kita pakai dalam artian milik pribadi. Kalau kita memahari pusaka tua gitu kan, itu kembali lagi cocok-cocokan. Ada yang cocok, ada yang enggak. Syukur kalau cocok. Cuma yang lebih bagus sebenarnya kita menempa mandau untuk kita sendiri, karena sesuai dengan spesifikasi kita. Karena konon mandau ini seperti teman gitu, seperti sahabat. Kemanapun kita pergi, ini selalu ada. Di zaman dahulu seperti itu, dan sampai sekarang pun orang Dayak meyakini seperti itu. Jadi kemanapun mereka pergi, mandau ini selalu menemani. Makanya bagus itu sebenarnya ya kita pesan mandau spesifikasi sendiri. Karena gini, mandau ini kan pusaka pelindung, jadi sebenarnya dibuat untuk spesifikasi kita. Nah makanya bilah mandau ini dibuat, kalau istilahnya diperuntukkan untuk kita, itu ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya diukur dari bagian tubuh kita, misalnya diukur dari lingkar kepala, panjang bilah ini sesuai dengan lingkar kepala, itu salah satu contoh misalnya. Kemudian bahan itu oleh si penempa akan dilihat ini cocok untuk kita apa enggak gitu. Karena ada juga yang namanya besi yang tidak cocok dengan kita. Jadi penempa ini bisa melihat kadar besi itu. Kalau dalam budaya Banjar ada namanya orang hawaswasi, orang yang mengerti tentang kelebihan besi. Nanti saya bahas juga itu, budaya Banjar membahas masalah bawasi. Kemudian bahan pembuat mandau yang bagus. Kalau bahan pembuatan mandau ini sebenarnya yang bagus itu besi baja, entah itu per atau besi-besi yang padat. Kalau besi per kan baja ya lebih bagus. Ada juga yang menempa dari biji batu besi, zaman dulu kan dibuat seperti itu.
Kalau sekarang susah, selain bahannya susah, pengerjaannya juga pasti tidak mudah. Jadi di situ kadang salah persepsi orang tentang bahan bilah mandau ini. Karena konon katanya kan bilah mandau tua terbuat dari besi batu. Itu lebih otentik daripada mandau baru dari per. Sebenarnya bahan itu memang ada pengaruh dan filosofinya. Misalnya gini, kalau di zaman dulu kan menggunakan bahan dari besi batu karena ya tidak ada per gitu, jadi mereka menempa harus membuat bahan itu dari situ. Dan memang bahan besi dari batu ini lebih kuat powernya karena dia besi murni. Filosofinya kan besi yang dibuat dari bahan besi batu ini itu diistilahkan namanya besi perawan, besi yang memang dari awal tidak pernah dipakai sebagai apapun. Kalau bahan dari besi per kan berarti dulunya itu per mobil atau bar sinso bekas digunakan. Sementara kalau bahan besi batu ini besi murni, bahan yang memang sumber dari alam, dibentuk kemudian jadilah bilah. Nah di situ kadang persepsi orang tuh salah tentang masalah besi batu. Sebenarnya besi batu, bahan mandau besi batu ini bukan serta-merta bilah mandau itu berbentuk batu gitu, bukan seperti itu. Jadi batu yang mengandung besi dilebur, kemudian besi-besi yang partikelnya itu dikumpulkan, kemudian dibuatlah bilah. Dan bilahnya itu sama seperti bilah-bilah pada umumnya gitu, berupa besi, sama seperti pembuatan katana dari pasir besi gitu kan, kemudian dibentuk jadilah diistilahkan tamahagane. Sama seperti mandau ini, besi batu itu besi yang mengandung batu yang mengandung besi, kemudian besinya dilebur, jadilah bilah, tetap mengkilap, bukan yang seperti batu begitu, bukan. Jadi pengertian orang tuh salah. Kadang kan kalau kita searching di Google tuh mandau batu, yang keluar kan mandau yang bilahnya membatu gitu, bukan seperti itu sebenarnya. Memang ada bilah yang membatu, itu pun bilah-bilah yang ditemukan di gua-gua yang awalnya juga dibentuk dari batu-batu itu, kemudian diolah jadilah bilah yang bersih mengkilat. Kemudian karena penghuni itu berpindah, bilah-bilah itu ditempatkan di situ, ditinggalkan dan akhirnya kembali lagi membatu. Bukan berarti bilah mandau batu itu mandau yang berbentuk bilah batu, tidak ada. Jadi lihat aja itu di video-video zaman dulu atau foto-foto orang Dayak zaman dulu kan tidak ada tuh bilah mereka yang dari batu. Jadi hal-hal gitu yang ingin saya luruskan membuat video ini, supaya persepsi-persepsi orang tentang mandau itu tidak salah. Terus masalah bilah mandau ini contohnya orang saya ini, jadi bilah itu kenapa matanya sebelah ini flat, yang ini cembung. Itu sebenarnya bukan cembung dan flat ya, cuma cembung dan cekung. Sebenarnya sini cekung, jadi dia tidak flat kalau mandau itu.
dia seperti ada paritan di sini. Fungsinya apa? Jadi kenapa mandau ini dibentuk seperti itu? Ada cembung dan cekung. Salah satu fungsi cekung ini supaya membuat bilah itu lebih ringan. Cekungan-cekungan gini kan juga ditemukan di pedang-pedang atau parang-parang gitu. Seperti ada paritan gitu di bilahnya. Fungsinya untuk keseimbangan itu. Dan kenapa bilah mandau ini bermata sebelah? Karena secara ilmu fisika ini disebut model aerofil. Model aerofil itu bentuk yang mana angin itu beralir gitu, flow. Jadi ada kasarnya membelah gitu. Dia bisa membelah angin. Ini bentuknya aerofil gitu. Katanya aerodinamis, sama seperti bentuk pesawat terbang kan. Pesawat terbang itu kan gitu bentuknya. Kemudian cembung dan cekung, sama seperti senjata aborigin ya, bumerang itu kan, cembung dan cekung. Fungsinya mata sebelah ini dalam konsep aerodinamis itu ketika kita menebas itu tebasan tuh lebih deras, menerjang lebih deras, makanya bentuknya seperti ini. Dan konsep model bilah seperti ini itu tebasan itu lebih dalam. Jenis senjata yang bermata sebelah, rata-rata kan dua, sisi kanan sisi kiri. Ini matanya sebelah aja, karena mungkin orang Dayak zaman dulu sudah mempelajari masalah aerodinamis ini.